Episode 13. Cerita legendaris perempuan Lombok, Denda Cilinaya episode ke-13. Penulis minta maaf karena beberapa hari ini tidak bisa melanjutkan artikelnya, disebabkan ada kesibukan di sawah. Pada episode sebelumnya, mendengar suaminya sedang marah-marah, Permaisuri pun keluar dari kamarnya. Apa yang menyebabkan Datu sangat marah? Tanya Permaisuri kepada suaminya. Anakmu sudah tidak waras. Masak air kotor bisa bersatu dengan air bersih. Apa iya dia anak seorang raja yang tersohor akan menikahi orang biasa? Jawab Datu Keling. Mendengar ungkapan Datu Keling, Permaisuri setuju untuk mengikuti pendapat suaminya yang tidak setuju dengan rencana anak mereka yang ingin menikahi Cilinaya. Mereka mengira kalau Cilinaya adalah gadis biasa yang tinggal di gubuk kecil bersama orang tuanya Inak Bangkol dan Amak Bangkol, padahal yang sebenarnya dia adalah Denda Raksasi, anak dari Datu Daha yang memang sudah dijodohkan dengan Raden Panji sejak di dalam kandungan. Saya tidak setuju punya mantu yang dipungut dari hutan. Saya sama sekali tidak mau. Lebih baik Cilinaya dibawa ke tanah Jawa saja, ungkap Permaisuri menegaskan lagi kata Datu Keling. Raden Wirun yang telah mendengarkan keputusan Datu Keling serta Permaisuri tentang hubungan anaknya Raden Panji dengan Cilinaya akhirnya pamit dan menuju Kaputren untuk disampaikan kepada Raden Madiun. Setelah ketemu dengan Raden Panji, Wirun menceritakan semua ungkapan ayahanda dan ibundanya, termasuk tentang rencana untuk dibuang ke tanah Jawa apabila tetap ingin menikahi Cilinaya. Raden Panji terdiam dan terpaku, mendengar ungkapan Wirun tentang keputusan ayahandanya. Dia begitu terpukul, bingung, dan terus berpikir untuk mencari solusi terbaik. Raden Panji harus memilih, meninggalkan Cilinaya atau harus rela dibuang ke tanah Jawa. Saya akan tetap mengambil Cilinaya sebagai istri, dan tentunya ini akan membuat ayahanda dan ibunda sangat marah. Tetapi kalian jangan khawatir, biar saya dan Cilinaya yang akan pergi ke Jawa, sementara teman-teman tetaplah di sini, di Kerajaan Keling, bersama ayahanda dan ibunda saya, ungkap Raden Panji kepada teman-temannya Wirun, Andaga, Kalang, Togok, dan Semar. Mendengar ungkapan tersebut, semua teman-teman Raden Panji bersedih dan menangis. Wirun pun berkata, saya akan ikut bersama Raden Panji, susah senang, saya akan selalu mendampingi. Mereka pun menjalani malam itu dengan kesedihan, dan terlelap dalam tidur. Ayam berkokok, malam berlalu, dan pagi pun telah tiba. Raden Panji bersama teman-temannya terbangun dari tidurnya. Pagi itu mereka langsung bersiap-siap, langsung berangkat ke kampung kecil yang ada di pinggir hutan, yaitu tempat tinggal Cilinaya bersama orang tua angkatnya Inak Bangkol dan Amak Bangkol. Begitu tiba luar pagar rumah Amak Bangkol, Raden Wirun langsung memanggil pemilik gubuk kecil tersebut. Amak Bangkol langsung keluar membukakan pintu. Raden Panji bersama rombongan langsung masuk dan duduk di berugak. Raden Panji cepat sekali kembali ke gubuk kami. Tanya Inak Bangkol, di mana anakmu, Cilinaya? Raden Panji balik bertanya, dia pergi mandi. Sejak kemarin dia sering mengurung diri dalam kamar, jawab Inak Bangkol. Kalau begitu, cepat carikan saya, suruh dia secepatnya pulang. Raden Panji meminta Inak Bangkol untuk memanggil Cilinaya yang sedang mandi di kali. Secepatnya Inak Bangkol pun pamit dan pergi untuk mencari Cilinaya. Begitu tiba di tempat Cilinaya yang sedang mandi, Inak Bangkol menyampaikan tentang keberadaan Raden Panji yang sedang menunggu di rumah. Cilinaya yang saat itu sedang mandi menggunakan kain sarung untuk menutupi tubuhnya secepatnya menyelesaikan membersihkan badannya, dan mereka pun langsung pulang. Begitu tiba di rumah sederhananya, langsung masuk rumah dan menyisir rambutnya yang hitam berkilau, memakai anting, menggunakan kain sutra muda, baju berkelap-kelip dengan kancing prada serta lengannya dari kain geringsing, jari telunjuknya dihiasi dengan cincin mirah. Cilinaya melangkah keluar rumah dengan pelan menuju berugak di mana Raden Panji bersama teman-temannya sedang menunggunya. Seisi berugak terpesona melihat kecantikan Cilinaya. Gaya berjalannya bagaikan payung berputar, warna kulitnya yang kuning langsat bagaikan pantulan cermin. Cilinaya langsung duduk di bawah, sebelah berugak dengan menghadap Raden Panji. Semua terdiam. Raden Panji belum bisa berkata apapun, masih terpesona dengan kecantikan Cilinaya yang duduk di bawah berugak di hadapannya. Tak lama kemudian, Raden Panji pun bergegas dari berugak, turun dan menghampiri Cilinaya.
Melihat hal tersebut, Amak Bangkol bersama istrinya sangat bersedih. Mereka menangis, takut kehilangan Cilinaya yang akan dibawa oleh Raden Panji. Raden Panji, jangan bawa anak saya sekarang. Besok saja diambil, saya mohon, ungkap Amak Bangkol. Tidak bisa, hari ini tetap saya akan bawa, jawab Raden Panji. Mereka pun bergegas untuk berpamitan kepada Inak Bangkol dan suaminya. Kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga kecil itu pun berubah menjadi kesedihan. Amak Bangkol bersama istrinya menangis terus-menerus, apalagi saat bersalam-salaman untuk perpisahan. Raden Panji bersama teman-temannya dan Cilinaya akhirnya meninggalkan gubuk kecil menuju kerajaan Keling. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.